Halo teman-teman Milenials Indonesia, kita ketemu lagi buat teman-teman semua. Buletin Milenial kembali hadir lagi setelah vakum kurang lebih hampir 5 bulan. Karena berbagai hal, kita baru bisa buat konten lagi, buat update lagi berita-berita terkini tentang AC Milan yang sudah memasuki musim 2021-2022. Masih dengan dua sahabat saya, kawan saya yang setia dengan Buletin Milenial yang mau disuruh-suruh nungguin sampai malam-malam untuk sekedar untuk buat konten ini. Ada Bang Dean dari Depok, masih Bang Dean. Makin tambun aja tuh perut tuh. Nggak ngaruh pandemi kayaknya. Bahagia. Anak sehat kan? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, satu lagi masih dengan Kang Rizal dari Bandung nih. Kang Rizal, sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kerjaan lancar, pandemi? Lancar, masih sama kayak dulu Eva. Admin masih lancar, Admin? Kayaknya dia follow-nya sudah main ke Twitter nih sekarang nih. Iya, Wak, udah di Twitter sih sekarang. Tapi yang lain juga masih aktif sih. Iya, sama temen di urusnya. IG juga masih jalan. Di Instagram enggak sih. Nggak jalan? Enggak jalan, ya, cuma di Twitter sama lain aja sama temen saya sih. Di Instagram butuh desain grafis soalnya, kalau di Twitter kan tinggal cuap-cuap aja. Iya sih. Oke, Kang. Ya, teman-teman, kita sudah ketahui saat ini Liga Serie A atau Liga Italia Serie A sudah memasuki pekan kedua. Besok Minggu itu udah pekan ketiga. Milan sudah menang 2 kali lawan Sampdoria 1-0, kemudian terakhir lawan Cagliari Milan mampu unggul 4-1. Mungkin gua ngebahas mundur sedikit deh tentang persiapan Milan mengharungi musim 2021-2022 nih terkait dengan komposisi pemain. Gimana tanggapannya? Dian dulu deh. Kan persiapan Milan, lu ngelihatnya Milan mungkin gini ya. Kalau gue pribadi ngelihat Milan ini memang berhati-hati, tapi selama ini gue ngerasa sejauh ini ya, menurut gue pemilihan pemainnya sih sudah tepat. Walaupun kayak Balataore, gue masih agak inilah, gue bingung kenapa dia yang diambil gitu. Mungkin nanti dari Rizal juga punya perspektif lain tentang pemain ini. Gue jujur belum ngelihat potensi dari dia gitu loh. Karena di timnas Senegal juga dia berapa kali dicadangin. Mungkin karena umurnya juga masih muda. Di luar itu, Giroud itu gue salut lah sama manajemen. Lalu Florenzi gue akuin. Terakhir Pellegrini ya oke lah. Masih muda, artinya masih punya harapan ke depan. Masih bisa lebih baik walaupun sempat cedera panjang. Mungkin dari Dian dulu punya penilaian gimana Yan tentang Mercato Milan kemarin. Kalau gue kalau melihat dari sisi perspektif manajemen Milan, gue rasa ini adalah pilihan terbaik buat Milan Mercato kali ini, karena yang kita tahu budget Milan juga untuk yang teman-teman Milanisti lupa juga, budget Milan sebenarnya udah habis banyak banget itu untuk klub selevel Milan yang sekarang. Budget yang keluar tuh udah banyak banget gitu kan, mulai dari kita ngeridem Tomori, terus ngeridem Tonali juga yang harganya walaupun bisa kita nego, terus kita beli mainan juga yang memang harganya 16 juta. Nah, buat gue dengan budget yang sekarang, Maldini Masara udah ngelakuin hal yang paling baik lah buat Milan. Tapi kalau secara pribadi gue ngerasa Mercato Milan masih sangat kurang lah kalau dibilang untuk take it to the next level ya. Maksud gue kalau di musim lalu kita peringkat 2, next levelnya kan Scudetto gitu. Nah, menurut gue saat ini memang belum cukup sih kalau Milan ada di level itu. Nah, terutama kita sama sekali nggak punya pengganti yang sepadan, pengganti Hakan yang sepadan gitu. Karena ya secara logika yang pemikiran mudah aja gitu. Waktu Brahim dan Hakan main bareng di satu tim, yang cadangan tuh Brahim bukan Hakan. Dari situ aja udah nunjukin bahwa sebenarnya ada penurunan level gitu, di posisi nomor 10 di Milan gitu. Tapi hopefully Brahim musim ini bisa naik levelnya gitu, karena dia udah lebih mengenal juga rekan-rekan setimnya gitu, dan dia juga
punya tuntutan tampil sebagai pemain inti, tentunya punya impian untuk tampil di timnas Spanyol, ya gue harap ada peningkatan di Ibrahim. Dan posisi sayap kanan juga menurut gue, ya gue nggak bilang Alexis Salemakers adalah pemain yang jelek, nggak pernah gue bilang Alexis itu pemain jelek gitu, tapi yang dibutuhkan Milan sekarang itu yang tadi gue bilang di awal, naik level gitu. Dan gue nggak ngeliat, dan sayangnya gitu, walaupun Mesias secara statistik di musim lalu juga bagus ya, 9 gol dan 4 assist, tapi secara kualitas permainan gitu ya belum terbukti gitu. Dan gue pengen adalah sebenarnya Milan bisa naikin pemain yang punya level lebih kuat lah di sisi kanan gitu, karena yang seperti kita tahu ya, kita apalagi kita ketemu Liverpool, ketemu Atletico Madrid, ketemu Porto di Liga Champions. Yes gitu, kalau gue harus ngasih nilai pemilihan yang top notch, ya menurut gue ya cuman Giroud aja sih yang memang udah kebukti juga kan, dia udah 2 gol kemarin di preseason juga bagus banget gitu. Terus kalau Ballo-Torres sih dan Florenzi ya buat gue itu pembelian yang low risk ya, karena memang dikhususkan untuk jadi cadangan pelapis dari Theo dan pelapis dari Calabria yang sekarang benar-benar di musim lalu tuh benar-benar musim meledaknya dia gitu. Jadi menurut gua kalau sebagai dari perspektif manajemen Milan, ini adalah pembelian yang sangat bagus, Mercato yang sangat bagus, tapi dari gua sebagai fans ya, gua expect lebih lah untuk Milan supaya bisa naik level gitu. Jadi kalau gua ditanya Mercato Milan berapa ya, gua masih ngasih nilai 7 lah, karena kalau logika sih 6, tapi kalau hati ya 7,5 lah gitu. Jadi gua yakin masih bisa lah Milan berbicara, bersaing terus-terusan di zona Eropa. Kalau Scudetto kayaknya masih belum. Gue tadi ingin narik pernyataan lo tuh yang mengenai Hakan sama Diaz. Lo siap-siap aja dibully sama hatersnya Hakan, karena sekarang banyak gue lihat di timeline Twitter tuh yang udah benci banget sama Hakan, terus yang muja-muja Diaz gitu. Walaupun ya memang sebenarnya secara permainan ya itu subjektif, lalu bisa nilai siapa yang lebih bagus. Tapi Diaz memang sekarang sedikit dia agak sedikit upgrade, membuktikan diri lah, ingin membuktikan diri. Makanya ini kesempatan juga sebenarnya di saat Milan tidak mendapatkan ya walaupun ada Mesias yang bisa ditaruh di second striker juga sih sebenarnya, tapi ya mungkin beberapa match mungkin masih Diaz yang akan dimainkan di posisi Hakan yang lalu gitu kan. Ya, Rijal gimana Jal? Komentar lu Jal mengenai Mercato Milan. Ya, saya juga kalau dilihat dari sisi kedatangan pemainnya, seperti mempermanenkan Tomori, Tonali, bisa merekrut lagi Diaz gitu, dipinjam lagi 2 musim. Ini udah satu pencapaian Maldini dan Massara yang cukup positif gitu. Kita juga tahu kalau Maldini berhasil menegosiasi ulang soal Tonali, yang tadinya deal bisa berkisar 35 juta, sekarang total jadi 16,9 plus Ozer gitu kan. Ini suatu hal yang layak diapresiasi juga untuk Maldini Massara gitu. Kemudian bisa mempermanenkan Tomori 29 juta. Ya ini menurut saya total yang telah dikeluarkan ini adalah biaya yang didapat dari bonus UCL ke fase grup UCL gitu. Jadi lihat sendiri, saya rasa nggak ngeluarin uang banyak gitu, karena mereka mungkin udah kapok juga gitu, udah keluar ratusan juta dengan merekrut Paquetá, Piontek, Higuain itu, dan ternyata gagal gitu. Dan akhirnya solusi murah ini yang harus Milan pilih gitu. Dari segi budget dengan mendapatkan pemain yang seperti sekarang ada gitu, ini udah sangat positif gitu. Tapi di lain sisi saya juga mengkritik soal attacking midfielder atau right winger yang gagal didapetin gitu. Sementara peluang Milan ini untuk dapat pemain yang naik satu step secara kualitas gitu, sangat berpeluang banget gitu. Dari awal kan rumornya itu Nikola Vlasic gitu, tapi ya karena mereka nggak nerima formula pinjam plus opsi gitu ya, dia gagal. Terus alternatifnya juga Zaye, James, Isco itu nggak meyakinkan Milan gitu.
Terlebih saat gagal Ilicic ini yang saya nggak ngerti gitu. Awalnya Ya. Milan ini kan udah sepakat gitu dengan sang pemain itu soal kontrak, gaji, itu tinggal tinggal negosiasi dengan Atalanta, tapi nggak tahu kenapa malah dibatalin gitu. Milan nggak ngajuin tawaran ke Atalantanya gitu. Tawaran. Entah karena terlalu mahal apa gimana lah gitu. Ya itu sih yang saya apa ya kurang serak gitu. Dan Milan gagal juga melepas Conti Castillejo gitu yang secara teknis kayaknya Pioli kalau kalau nggak ada badai cedera kayaknya nggak akan mainin mereka deh gitu karena kita udah lihat sendiri lah gitu musim lalu setiap Salmakers diganti itu pasti Castillejo yang main gitu tapi udah beberapa pertandingan terakhir semenjak ada Florenzi itu yang jadi pengganti reguler Salmakers itu Florenzi kan gitu apalagi dengan Mesias yang hadir sekarang yang bisa jadi winger juga kayaknya udah makin nol deh kesempatan Castillejo buat main gitu. Sementara gajinya tetap tetap membebani Milan gitu bersama Conti. Total sekitar 4 juta, sekitar 7 sampai 8 juta termasuk pajak masih akan membebani Milan selama setahun ke depan gitu. Ya ini sih yang saya keluhkan gitu dari manajemen yang nggak berhasil ngejual para deadwoodnya gitu. Milan juga malah cuma nerima 3 juta gitu dari Mercato sekarang dari penjualan Laksal doang. Karena Hauge itu kan statusnya obligation to buy di musim depan gitu. 12 jutanya belum keterima Milan gitu sebenarnya. Jadi Belum. ya itulah itu. Mungkin itu dulu sih. Oke. Menurut lu Jal dengan komposisi yang ada sekarang peta persaingannya jadi seperti apa Jal? Ya, saya sebagai dibandingkan dengan merkatonya Inter, Juve, Roma, Lazio, atau mungkin klub-klub yang lain? Ya, kalau secara dibandingkan dengan Inter atau Juventus, Milan mungkin lebih baik dari Juventus dan Roma, tapi sedikit lebih di bawah Inter gitu. Karena Inter walaupun mereka kehilangan dua starternya gitu, tapi mereka bisa menggantinya dengan pemain yang lumayan apa ya, yang nggak kalah kelasnya lah gitu. Joaquin Correa itu di Lazio kan andalan juga gitu beberapa musim terakhir terutama kalau lawan Milan hampir selalu ngegolin gitu kan terus Denzel Dumfries juga penggantinya Hakimi punya karakter yang hampir sama gitu sementara Milan kehilangan Gigio oke lah diganti oleh Mignon gitu secara kualitas mungkin Mignon sedikit di bawah gitu ya tapi kita punya harapan lah gitu Milan bisa bisa aman di posisi kiper gitu tapi sementara Hakan yang kita fans berharap naik tingkat malah turun gitu secara kualitas gitu tapi kan kita juga belum tahu gitu Brahim Diaz ke depannya bakal gimana cuma ya kita berharap aja bisa Diaz bisa ngegantiin perannya Hakan gitu ya kalau dinilai berapa rating yang saya kasih mungkin 6,5 sampai 7 deh nggak lebih dari situ ya hampir sama dengan Dian lah penilaiannya ya. iya. Oke, Dian kalau Dian menurut lu ya perbandingan dengan Mercato tim lain lu apa ya boleh dibilang menganggap yang terbaik siapa Yan dari sisi Mercato ya? Seven Sister Serie A ya itu sama sih kurang lebih sama kayak Kang Rijal ya. Milan sama Inter tuh beda tipis tapi ya kalau dibilang mau objektif dibilang ya benar-benar lebih sukses Inter sih di Mercato ini gitu karena dengan budget yang minim pembelian juga nggak banyak ya mereka berhasil nambel kehilangan Lukaku dengan tuku Korea dan Denzel Dumfries buat gantiin Hakimi gitu apalagi ya budget yang mereka keluarin juga nggak terlalu besar kan bahkan relatif lebih kecil dibandingkan budget yang dikeluarin Milan gitu kan kayak Korea cuma habis 30 juta, Dumfries cuma 15 ya kalau nggak salah. Itu kan di bawah budgetnya Milan dengan income mereka yang memang gede banget gitu kan dari Lukaku 100 juta dan ini 70 juta gitu ya. Itu sih memang gue mau nggak mau harus angkat topi buat BP Marotta ya yang memang kayaknya
negosiatornya cukup bagus sih. Itu yang mungkin belum Maldini punya, tapi ya gue percaya dalam beberapa waktu ke depan kalau Maldini dikasih kesempatan ya gue yakin bisa juga gitu. Apalagi dia punya satu hal yang gak punya BP Marotta, yaitu karisma jadi sebagai legenda sepak bola dunia gitu. Jadi kalau boleh jujur ya kalah sih soal Mercato sama Inter gitu. Apalagi kalau bicara bukan soal Mercato ya, bicara soal persaingan di liganya juga gitu. Ya semua tim yang ditinggal Conte, mentalitas itu sampai 1-2 musim setelahnya itu masih sama. Itu terjadi di Juve, itu terjadi di Italia, itu terjadi di Chelsea juga. Mentalitasnya masih tetap sama. Sama kayak Lazio yang sekarang, Inter yang sekarang ditinggal Conte, mentalitasnya sama. Gitu. Ditambah lagi memang core-nya Inter musim lalu itu nggak ada perubahan gitu. 3 center back-nya mereka, Bastoni, Skriniar, dan De Vrij, terus gelandangnya mereka Barella, Brozovic, dan satu lagi Eriksen yang berhasil dikatakan. Ya itu yang membuat Inter lebih sukses di Mercato ini. Karena menurut gue ya keberhasilan paling besar Inter itu mempertahankan 5 orang itu menurut gue ya. 3 back itu ditambah Brozovic dan Barella yang menurut gue sangat vital banget buat mereka. Ditambah lagi Inzaghi juga skemanya mirip banget sama Conte gitu. Bahkan perpindahan bolanya lebih cepat dibandingkan Conte gitu. Kalau Conte kan perpindahan bola cepat dibantu sama winger-winger yang emang cepat kan, itu juga udah terbukti di zaman Juventus waktu dia ngandelin Kwadwo Asamoah di kiri, Rich Steiner di kanan, terus di Chelsea ada dia pakai Victor Moses yang kencang, terus Marcos Alonso juga, di Italia juga dia pakai Giacherini dulu, terus di kanannya banyak lagi pemain. Nah, terus sama juga sekarang di Inter ya winger-wingernya masih tetap sama gitu, ada di kiri, ada di Dumfries. Kalau dibandingin sama Milan ya menurut gua Milan tidak berhasil menaikkan level permainan, level skuadnya, tapi nilai positifnya adalah kedalaman skuadnya jadi lebih bagus dibandingkan musim lalu. Itu sih musim lalu. Oke, kita akan ngebahas derby nanti karena masih lama di bulan November. Kita pasti menarik untuk dibahas tuh pertemuan Milan sama Inter nanti. Gue masih ngebahas tentang Mercato nih ke Rizal ya. Yang lagi hot ini mengenai Kessie. Gitu. Sebelum gue nanya soal Kessie, ada gak kemungkinan Conti sama Samu keluar dalam 1-2 hari ini? Karena beritanya masih kenceng juga tuh untuk ke Liga Turki sama ke Liga Rusianya. Ya, berita terakhir sih Mercatonya Rusia udah ditutup tanggal 7 ya. Kemarin ya? Iya, tanggal kemarin. Berarti udah nggak ada lah ya, hampir nggak ada kesempatan Casio buat keluar dari Milan gitu. Tapi sementara Conti terakhir ini diisuin ke Turki gitu. Agennya masih berusaha untuk bisa membuka negosiasi gitu, tapi kita belum dapat clue yang lebih kuat lah gitu soal keduanya. Dan yang soal Casey ini ya agak deg-degan juga sih gitu ya, walaupun permintaannya keterlaluan gitu, tapi ya sebenarnya Milan layak untuk mencoba terus bernego gitu, karena nggak bisa gitu Milan selalu kehilangan pemain starternya dengan alasan ya udahlah karena permintaannya terlalu gede, ya udah lepas aja gitu ya. Milan nggak bisa terus-terusan kayak gitu karena ya cepat atau lambat karena masih ada Theo, karena masih ada pemain lain yang kontraknya juga akan habis kan dalam waktu dekat. Iya, karena cepat atau lambat sebenarnya nilai value pemain ini kan semakin naik gitu, semakin berkembang gitu. Maka mereka juga sebenarnya layak untuk dapat gaji yang terus naik gitu. Tapi kalau dilihat dari gaji sekarang 2,2 juta untuk Kessie, terus permintaannya sampai 8 atau 9, ini emang sih kayak di luar batas banget gitu. Sementara Kessie ini kan baru benar-benar terlibat di Milan sekitar 2 musim terakhir gitu. Tahun lalu ya. Saya nggak merendahkan kontribusinya Kessie gitu ya. Selama di Milan, Kessie adalah core-nya lini tengah Milan gitu, karena Kessie ini bisa menjadi pemutus serangan yang baik itu, tapi mungkin sebelum kedatangan Pioli
perannya Casey ini terlalu banyak gitu untuk di serangan, yang sementara itu bukan kelebihannya Casey gitu. Kita sering ngeluh dengan build up yang sudah rapih terus dirusak oleh finishingnya Casey yang aneh gitu ya. Itu problem masa lalunya Casey lah gitu. Sementara setelah kedatangannya Pioli ini dengan kepercayaan diri yang dibangun oleh Ibra, Casey mulai nemuin gitu kan bentuk permainan terbaiknya ya. Saya kira tawaran 6 sampai 7 juta ini masih ya harga yang layak lah untuk Casey gitu. Sementara kalau di angka 8 sampai 9 ini kayaknya udah terlalu tinggi gitu untuk seorang Casey yang ini gitu. Karena di Serie A aja kalau gaji terakhir kalau gue baca tuh kalau nggak salah Milan tuh nawarinnya berjenjang, 2 tahun pertama 5,5 atau 5, terus naik 3 tahun ketiganya 5, dan tahun keempatnya kalau nggak salah 6,5 itu kalau nggak salah. Iya. Sebenarnya tawaran seperti itu ini sih menarik ya menurut gue, artinya ada kemauan juga dari Milan untuk benar-benar mempertahankan Casey sih gitu. Ya, ya mungkin saya rasa Casey ingin ada kepastian untuk mencapai angka 6 sampai 7 lah gitu mungkin. Karena base-nya kan sekarang 5,5 juta kan di 2 tahun awal ini. Ya mungkin itu juga yang kabarnya Casey nolak, tapi sampai sekarang yang dikonfirmasi oleh pihak Milan tawaran yang ditolak itu yang 5,5 juta gitu. Sementara yang disebut tawaran 6,5 yang ini beredar 6,5 ya. Iya, beredar 6,5 ini katanya ditolak lagi kan kemarin kata Gazzetta, tapi ini nggak dapat konfirmasi dari Milan gitu karena Milan juga belum negosiasi ulang dengan agennya gitu, belum ketemu lagi gitu. Tapi ya ke depan saya rasa Milan wajib banget gitu untuk negosiasi lagi gitu dengan Casey, karena kalau misalkan kita cari pengganti itu jatuhnya ya tetap menghasilkan kos yang sama gedenya gitu. Karena untuk dapat pemain yang bisa sekelas dengan Casey sekarang mungkin nggak banyak gitu. Kalaupun ada harganya pasti tinggi gitu kan. 30. Kalau untuk kita dipinjemin juga kecil kemungkinan kan. Iya, dengan apalagi cari yang muda gitu. Yang muda kan butuh waktu lagi gitu. Milan akan buang-buang waktu juga kan kalau kayak gitu. Ya saya rasa Milan harus mempertahankan lah gitu karena nggak bisa gitu terus starternya terus menghilang gitu aja gitu, karena untuk dapat yang hasil yang tinggi kan ya Milan juga harus berkorbannya lebih banyak juga gitu sih. Yan, punya penilaian tentang Casey Yan? Kalau gue sih ngelihatnya Maldini udah melakukan langkah-langkah untuk menggertak Casey supaya mau menerima tawaran Milan sih. Yang jelas-jelas itu gue juga sempat ngobrol sama Kang Rijal tuh, ada Adli yang udah dibeli tapi baru dipakai di musim depan, ada Bakayoko yang dipinjemin 2 musim gitu kan. Nah itu kan kayak case-nya Donnarumma ke Maignan gitu kan, yang Donnarumma belum ada keputusan tiba-tiba Maignan udah resmi gitu. Bahkan sebelum situs resmi Milan ngumumin katanya Maignan tuh sebenarnya udah deal dari awal gitu. Nah itu kan menurut gue sih itu salah satu langkah yang dilakukan Milan untuk mencoba mempertahankan Casey di samping dengan menaikkan tawaran gajinya gitu. Dan gue setuju banget sama Kang Rijal gitu. Ya gue nggak tahu sih seberapa kesimpulannya kan gue ambil adalah bagaimana Elliot dan Milan memperlakukan renewal Casey ini adalah bukti keseriusan apakah Elliot itu benar-benar mau Milan bangkit atau enggak gitu. Karena secara finansial sih sebenarnya Elliot nggak jelek-jelek amat, nggak kayak Suning yang sekarang gitu. Tapi kalau dilihat dari untuk mengeluarkan perbedaan beberapa juta saja nggak mau, ya buat gue sih kayak ya berarti nggak terlalu invest, nggak bener-bener pengen invest gitu kan. Karena kan sebenarnya Elliot ketumpahan Milan juga gara-gara yang Hongli yang nggak mampu bayar juga kan gitu. Jadi udah gitu ditambah lagi dengan ketidakpastian finansial di sepak bola yang sangat, terutama di Italia yang supporternya aja sekarang baru 50% dari kapasitas bisa masuk gitu kan. Otomatis pendapatan dari tiket pun
nggak sebanyak dulu gitu. Jadi menurut gue ya poin gue adalah ya Milan memang betul harus mempertahankan Kessie gitu. Dan Milan sudah melakukan langkah-langkah yang memang gue rasa ya layaklah diberikan untuk seorang Kessie gitu ya. Kalau dia bilang dia iri sama Ibra ya ngaca aja gitu. Ibra 7 juta naikin Milan levelnya itu berapa tingkat gitu. Gue bisa bilang Milan naik level 5 tingkat bahkan semenjak Ibra datang walaupun dia nggak bermain gitu. Itu udah kebukti dari musim pertama Ibra datang gitu. Bagaimana kita bisa tertipu dengan bagusnya Nocerino dan Urbi Emanuelson dimainkan sebagai trequartista. Ya sekarang kita nggak bisa menutup mata bahwa level pemain Milan naik ya ada andil Ibra juga untuk semuanya gitu. Jadi menurut gua ya angka 6 itu aja menurut gua udah terlalu besar sih buat Kessie. Ada di angka 5,5 gua mau lah Milan gitu karena angka 6 kan 3 kali gajinya dia sekarang gitu. Jadi emang harus lebih berhati-hati sih karena ya Maldini juga bilang kan 4-5 tahun ke depan Milan punya continuity di Liga Champions, barulah Milan bisa juara-juara lagi mungkin beli pemain kayak gitu sih. Jadi harus hati-hati banget sih buat Kessie ini. Oke. Tapi lu ngelihat gak sih ada efek dominonya dari kasusnya Kessie ini dibandingkan dengan kasusnya Hakan sama Donnarumma ya? Artinya maksud gua diterima atau di perpanjangnya Kessie atau tidak memberi pelajaran ke pemain lain gitu yang kontraknya akan habis juga. Yes. Ya artinya akan menggunakan strategi yang sama dengan Kessie gitu misalnya. Dari Mirabilis Sialan itu yang naikin gaji Donnarumma dari 600.000 ke 600.000 ke 6 juta euro. Efek domino itu udah dimulai terasa dari situ gitu. Dari naik hampir 100%, terus didatangan Ibra yang tadi menurut gue ya layak memang sebenarnya, tapi kan mungkin pemain juga dan agen-agen juga pasti kok bisa sih gitu, walaupun situasinya beda gitu ya. Ibra nego sendiri tanpa bantuan agen gitu, sedangkan pemain lain butuh agen gitu. Nah menurut gue betul juga Wak, apalagi gitu ya isunya juga pas Kessie dibilang nolak tawaran Milan, isunya ada Romagnoli katanya gajinya di tahun terakhir itu 6 juta gitu. Nah itu kan menurut gue kayak wah udah dimulai nih berarti gitu. Apalagi ada Theo ya yang sekarang baru panggilan timnas, terus Calabria juga, tapi Calabria udah perpanjang kontrak lah ya, jadi nggak terlalu khawatir gitu. Dan menurut gue efek dominonya ya pasti bakal ada ke Benacer juga gitu, yang pemain yang punya nilai jual tinggi juga kan akan habis juga sih KR. Ya, kalau KR sih kayaknya udah uzur lah ya, udah 2,5 juta. Tapi masih banyak penunggunya, masih banyak yang kayak masih penunggunya masih banyak iya setelah sukses campaign sama Milan dan Denmark kemarin sih. Permasalahannya adalah itu gitu. Karena pemain-pemain Milan yang punya value juga cuma sedikit gitu, kayak ya cuman Theo, cuman Tomori gitu yang baru, terus cuman Calabria, terus ya nggak banyak gitu, sehingga mau nggak mau gitu kalau mereka bisa menjual diri mereka, wah gue digaji segini nih, kalau lu nggak mau ya gue pergi aja gitu. Dan ya Milan bakal kelimpungan juga gitu ya. Case-nya kayak Donnarumma sekarang gitu, Donnarumma aja bahkan belum punya kepastian bahwa dia bakal jadi pemain inti, tapi gaji yang diterima lebih besar ya udah dia pergi aja gitu. Ya sekarang kan dia cuma nontonin PSG aja sama Messi, foto-foto sama pemain lain gitu kan, walaupun baru di 2 pertandingan ya. Tapi ya sebagai pemain profesional apalagi sih yang dicari itu selain ya trofi mungkin oke lah, tapi ya kalau dengan keadaan finansial yang lebih baik sih pasti menurut gue sih bahkan berbahaya sih kalau kalau Maldini Masara itu ngasih 6,5 juta ke Kessie, itu menurut gue efeknya bakal lebih panjang sih. Jal, ada yang mau ditambahin Jal? Singkat ya. Ya mungkin benar sih. Jadi imbasnya apalagi kayak ke Theo Benacer gitu. Kalau nggak ya udah gitu. Milan nggak akan nggak naikin gue gaji nih. Ya udah gue pergi aja. Mungkin kedepannya bakal seperti itu gitu. Kalau terus gitu, terus dibiarin nggak dipenuhin. Tapi kalau dipenuhin juga ya imbasnya ke pemain lain jadi minta naik gaji juga kan pasti gitu. Ya walaupun naiknya nggak seberapa gitu, 1 juta 2 juta, tapi kan
masalah ini juga gitu yang hinggapi Milan beberapa tahun ini sebelum sebelum kedatangan Elliot ini gitu, yang bikin Milan bobrok ini kan di waktu di tangannya Fasone Mirabelli ini, ya gara-gara selisih 1 juta 2 juta itu yang bikin kita terlalu besar bikin pengeluaran gitu. Apalagi oh iya, soal kontrak Romagnoli juga ini ada yang aneh sih. Ada berita terakhir ini Romagnoli karena di tahun terakhirnya ini di musim sekarang nerima 6,5 juta gitu. Ini aneh banget gitu negosiasi Mirabelli gitu di beberapa tahun awal 3 juta, kok di tahun terakhirnya bisa jadi 6 juta gitu kan. Ini suatu yang harus benar-benar diperbaiki juga gitu. Ya nggak heran gitu kalau Romagnoli minta renewal yang sekarang ini di angka 6 juta juga gitu. Karena mungkin karena alasan ini juga gitu. Ya itu aja sih mungkin. Oke, kita sudah tahu skuad sekarang sudah terbentuk, liga sudah mulai jalan. Tapi di dalam satu musim ini nanti akan ada break di Desember Januari untuk pembelian transfer window musim dingin. Gue ingin tanya ke kalian seberapa yakin atau bagaimana performa Milan paling tidak sampai Desember nanti dengan skuad yang ada deh. Menurut lu, Yan? As long kita bisa menghindari badai cedera kayak musim lalu sih, dengan level permainan yang tinggi 2 pertandingan awal, gue sih masih bisa optimis ya Milan at least paling buruk ada di peringkat 5 di Januari gitu. Karena kita nggak bisa menutup mata juga gitu, pesaing-pesaing kita juga levelnya naik gitu, kayak Lazio naik, Roma ya. Naik ya. Yang paling turun yang kelihatan kayaknya ada bau-baunya turun ya cuma Atalanta. Tapi Atalanta emang selalu mengawali musim dengan start yang buruk sih, kayak di tahun lalu juga gitu. Bukan buruk juga sih, nggak bagus-bagus banget gitu. Dan Juventus ya tetap Juventus sih, nggak bisa diremehin gitu. Awal-awalnya memang belum pernah menang sampai musim ini, ya kualitas pemainnya tetap tebel gitu dibandingkan Milan. Jadi kalau bicara seberapa yakin sih, gue yakin sih sampai Januari Milan nggak bakal terlempar dari 5 besar paling. Prediksi lu, Jal, sampai putaran pertama? Ya hampir sama sih kayak Bang Dean. Saya juga masih optimis lah gitu sampai Desember Milan di 4 besar masih bisa ngejar lah gitu. Kalau ya dengan catatan Milan nggak banyak kehilangan pemain karena cedera gitu. Karena ya walaupun ketebalan skuad yang sekarang udah meningkat signifikan gitu, tapi kayaknya tetap deh starternya Milan tetap akan yang jadi poin utama musim ini. Sejauh mana Milan bakal survive gitu ya, itu ditentuin oleh starternya Milan gitu, masih sama gitu. Ya gitu aja. Oke, berarti lu berdua masih tetap optimis lah ya Milan ada di 4 besar ya. Kalau gue sih ya optimis juga lah, peringkat 2, peringkat 3 lah. Cuma memang Roma nih yang agak gue takutin di luar Inter sama Juve. Fansnya Mourinho nih gue. Walaupun sebenarnya Roma banyak kehilangan pemain ya, udah masuk pemainnya juga nggak terlalu banyak, tapi efektif sih gue rasa. Gue lihat ya kayak gitu. Oke deh, Dian, Rizal, thank you buat yang sekarang untuk Mercato. Pembahasannya, makasih banyak sudah meluangkan waktunya malam-malam. Kita mulai aktif lagi lah insya Allah ke depan. Buletin Milanello bisa selalu akan hadir memberikan informasi atau analisanya tentang perkembangan permainan Milan. Buat teman-teman juga yang ingin terlibat atau ingin berpartisipasi bisa email di blog@milanisi.or.id. Nanti kita hubungin, nanti kita bisa join untuk pembahasan di episode berikutnya. Oke, thank you Kang Dean, Kang Rizal, makasih banyak ya. Sampai ketemu di lain waktu. Ya, Forza Milan. Forza Milan. Bi, Yan, lu bisa satu kali lagi apa udah mengantuk? Kita belum bahas Lazio nih. Bisa. Sekali lagi ya. Jalan. Oke, boleh. Satu lagi. Bi, bikin baru lagi, Bi. Ya, siap. Ini keluar dulu ya. Ini keluar dulu. Habis nih waktunya. Oke. Iya.